Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya orang dulu ngoreksi tulisan sebelum ada komputer? Sebelum kita kenal sama yang namanya tombol delete atau backspace. Hari ini kita bakal coba menelusuri kembali bahasa penyuntingan yang sekarang mungkin udah banyak dilupakan. Pastilah ya, siapa sih yang nggak pernah? Kalau sekarang kan gampang banget, salah ketik tinggal pencet backspace, beres dalam sedetik. Tapi coba deh bayangin zaman dulu, satu kesalahan kecil aja bisa berarti harus ngulang semuanya dari awal. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Dulu, proses ngedit itu kelihatan banget di kertas, penuh coretan merah, dan sifatnya permanen. Sekarang, semuanya serba digital, bersih, instan, dan gak ada jejaknya sama sekali. Bener-bener kayak langit dan bumi ya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Yuk kita coba rasain, gimana sih nulis di era mesin tik? Ini adalah dunia di mana setiap ketukan jari itu punya konsekuensi. Jadi gini, bayangin ya, setiap kali kamu salah ketik, klek, harus ada coretan tinta merah yang ngejreng. Kalau salahnya kebanyakan, wah nggak ada pilihan lain. Ambil kertas baru, ketik ulang semuanya dari awal. Makanya, nulis zaman dulu itu bukan cuma soal menuangkan ide, tapi juga soal disiplin dan konsentrasi tingkat tinggi. Salah sedikit, kerjaan nambah. Nah, karena prosesnya serumit itu, para editor dan penulis akhirnya menciptakan semacam bahasa rahasia, sebuah sistem kode di atas kertas untuk berkomunikasi. Ini nih tombol delete versi jadul, namanya delay atau disingkat DL. Kalau editor ngasih tanda ini artinya jelas. Bagian ini tolong dibuang, simple tapi instruksinya harus jelas. Terus, gimana kalau ada kata yang kelupaan? Nah, ada simbol caret yang bentuknya kayak atap rumah ini. Ini tandanya, tolong sisipkan kata ini di sini ya. Simbol kecil ini benar-benar jadi penyelamat, biar nggak usah ngetik ulang satu kalimat penuh. Ada lagi yang keren, transpose atau TR. Ini dipakai kalau ada dua huruf atau kata yang posisinya ketukar. Sering kejadian kan? Nah, ini bisa dibilang fungsi cut and paste versi analognya. Genius! Jadi, yang paling penting buat diingat, ini semua bukan coretan iseng ya. Ini adalah sebuah bahasa standar yang dimengerti sama semua orang di industri waktu itu. Penulis, editor, sampai juru ketik. Inilah yang bikin kolaborasi di atas kertas jadi mungkin. Oke, sekarang kita lompat ke era baru. Era di mana komputer muncul dan, mengubah aturan mainnya 180 derajat. Keajaiban sebenarnya dari pengolah kata, itu bukan soal kita jadi bisa ngetik lebih cepat. Bukan, tapi soal kemampuannya untuk merevisi tulisan tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Proses ngedit yang tadinya kelihatan, sekarang jadi tak terlihat. Coba deh pikirin, tombol backspace itu langsung menggantikan tanda delete. Mau nambahin teks, nggak perlu lagi simbol caret, tinggal ketik aja dimanapun kita mau. Mindahin satu paragraf cuma butuh beberapa klik. Semua sistem manual yang ribet itu mendadak jadi nggak relevan lagi. Selanjutnya, kita bisa lihat langsung gimana evolusinya. Dari perintah manual yang ditulis tangan, jadi fungsi digital yang kita pakai tiap hari. Ini adalah sebuah pergeseran yang sangat fundamental. Lihat deh perbandingannya. Delay jadi tombol backspace. Caret jadi, tinggal ketik aja. Transpose jadi fungsi potong dan tempel. Bahkan, keseluruhan sistem tanda koreksi itu sekarang diwakili sama fitur canggih kayak track changes. Pada dasarnya, perangkat lunak modern itu menerjemahkan semua logika manual tadi ke dalam kode digital. Tapi, kayak semua kemajuan teknologi, selalu ada dua sisi mata uang. Kita dapat kemudahan yang luar biasa, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang kita korbankan tanpa sadar? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan semua kemudahan ini, apa sih yang hilang? Apakah kita jadi kehilangan suatu keahlian atau cara berpikir yang penting? Ada sebuah pemikiran yang menarik banget soal ini. Katanya gini, proses berpikir kritis yang dulu dibangun saat menyunting naskah, kini kerap dilewati begitu saja, karena koreksi bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem. Masuk akal juga ya. Proses manual yang lambat itu kan memaksa kita buat berhenti dan mikir, sementara kalau serba otomatis, kita cenderung lebih cepat tapi kurang hati-hati. Artinya apa? Ada kemungkinan karena kita terlalu dimanjakan oleh kemudahan digital, kita jadi kurang terlatih buat mengoreksi tulisan kita sendiri secara sadar dan sistematis. Disiplin buat mereview tulisan dengan cermat, itu mungkin sering kita lewatkan. Kita memang jadi jauh lebih cepat, tapi pertanyaannya, apakah kita jadi lebih teliti? Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah teknologi ini benar-benar bikin kita jadi penulis yang lebih baik atau cuma sekedar jadi penulis yang lebih cepat? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.